Untuk Clear Magic, kita bagi 4 fungsi. Yang pertama adalah Clear Magic untuk pendidikan. Berarti sesuatu kondisi supranatural padahal ilmiah. Contohnya adalah super memory. Bagaimana kita bisa mengingat dengan cepat, mudah, dan permanen. Tidak semua orang bisa, kecuali belajar ilmunya. Begitu juga dengan speed reading. Tidak semua orang bisa melakukan speed reading atau baca cepat. Bagaimana membaca sehari 5 buku. Ini juga termasuk Clear Magic. Karena bagaimana mungkin orang bisa membaca secepat kilat 1 detik 2 halaman, ya seperti ini. Tidak masuk logika, bukan? Tapi itu yang dilakukan di negeri Cina. Bagaimana anak-anak usia balita belajar membaca dengan hanya begini-begini saja. Anda lihat, masuk akal nggak ini? Tentunya tidak masuk akal. Tapi kenapa bisa? Secara ilmiah, kita memiliki kemampuan fotografi reading. Bagaimana otak kita bisa memotret sesuatu yang kita lihat. Nah, yang kedua, menghitung cepat. Pernah Anda melihat orang menghitung, anak kecil ya, misalnya 24 kali 5 kali 7 kali 136 kali 24 tambah sekian ini. Kemudian si anak mengatakan 3562. Kalkulator pun nggak secepat itu. Ada yang tanpa tangan menggunakan aritmatika. Ya, ini yang dimaksud dengan Clear Magic untuk pendidikan. Jadi, kalau kita menggunakan kemampuan supranatural yang terdapat dalam diri kita, sebenarnya itu hal yang logika. Banyak dunia pendidikan yang belum bisa terima hal ini. Sama seperti dunia kedokteran belum bisa menerima hipnosis di masa lalu dan sekarang bisa. Dunia kedokteran juga dulu tidak pernah bisa menerima akupuntur, tapi sekarang mereka bisa terima. Apakah kita baru nanti bisa mengakui adanya fotografi reading, neurolinguistic programming, hipnoterapi, self hipnosis, dan lain-lain? Kalau kita baru nanti, ya terlambat. Ya, sementara orang sudah bicara pergi ke matahari, kita masih masih mempertanyakan fotokopi KTP gitu ya. Nah, ini kan mundur ya. Kita lamban sekali. Belum lagi ada orang yang berpikir mundur ya, ingin kembali ke masa lalu gitu ya, ingin mengatakan bahwa dunia ini adalah datar gitu ya. Nah, ini menunjukkan kan Indonesia bukan cuma orang yang stuck belajarnya tidak maju-maju, tapi juga ada yang mundur ke belakang. Ya, kedua, untuk kesehatan. Ini sama dengan white magic ya. Untuk kesehatan misalnya untuk penyembuhan, ada hipnoterapi, ada self hypnosis, ada quantum healing, ada quantum touch, penyembuhan dengan kristal, penyembuhan dengan banyak lah ya cara-caranya. Ini termasuk dalam penyembuhan. Jadi artinya pikiran kita ini memang bisa menyembuhkan. Sebab penyakit itu datang dari mana? Dari pikiran. Dan menyembuhkannya juga dengan pikiran. Saya pernah mengajar di Fakultas Kedokteran Gadjah Mada ya, tentang kekuatan pikiran untuk penyembuhan, manpower for healing. Padahal dulu saya baru 1 tahun belajar soal ini, dan baru 1 tahun menyampaikan, dan baru kali itu saya mengajar manpower untuk para calon dokter. Nah, apalagi sekarang udah lebih canggih ya. Karena pernah ini kejadian, saya di BNN ya, pada saat itu saya menawarkan pelatihan penyembuhan dengan kekuatan pikiran untuk korban narkoba. Nah, pada saat itu direktur pencegahan keberatan untuk bertemu saya, sehingga saya ngobrol-ngobrol dengan sekretarisnya. Pada saat itu sekretarisnya banyak bertanya kepada saya. Nah, pada saat saya mau pulang, saya dipanggil oleh direktur rehabilitasi atau pencegahan, saya lupa. Nah, kemudian saya diundang untuk bertemu dengan beliau. Beliau bertanya, apa yang kamu jelaskan tadi kepada sekretaris saya? Saya kayaknya tertarik. Nah, pada saat itulah saya bicara tentang betapa hebatnya kekuatan pikiran untuk penyembuhan. Saya juga pernah memang menyembuhkan seorang ya, mungkin bukan saya menyembuhkan, tapi sugestinya lah yang menyembuhkannya di Batam. Pada saat itu saya ngajar medis dan paramedis tentang ilmu manpower, kekuatan pikiran. Nah, pada saat mau pulang, ada seorang perawat yang mengejar saya. Dia mengatakan, bisa nggak bantu saya? Ada apa, Bu? Suami saya katanya mau meninggal dunia, Pak, katanya gitu. Nah, kok saya dipanggil, kan banyak dokter di sini. Enggak, Pak. Apa yang Bapak sampaikan tadi tentang penyembuhan dengan kekuatan pikiran sangat menarik bagi saya. Bisa Bapak datang ke tempat saya, Pak? Waktu itu ya terpaksa datang ya, walaupun saya harus menunda kepulangan saya sehari. Nah, di situ saya menanyakan kepada pasien yang sebetulnya pegawai rumah sakit. Dia mengatakan kalau dia itu sakit jantung. Sampai akibatnya dia tidak bisa berdiri. Untuk sholat saja dia pegangan. Setelah dia selesai sholat, saya tanya, Bapak sakit apa? Dia bilang sakit jantung. Bapak yakin Bapak sakit jantung? Apa kata dokter? Ah, dokter bohong.
Saya dibilang nggak sakit jantung. Saya bilang, Pak, benar Bapak sakit jantung. Kalau Bapak yakin sakit jantung, Bapak sebentar lagi bisa meninggal. Bahwa dia kaget. Terus gimana, Pak? Bapak nggak sakit jantung. Dan saya kasih tahu caranya penyembuhan itu. Kemudian dia agak sedikit lega. Kemudian dia mengatakan, mungkin saya kena santet, Pak, ya. Saya bilang, benar juga, Pak. Saya bilang gitu kan, Bapak bisa mati karena itu. Saya jelaskan pada dia bahwa itu adalah pikirannya. Lalu saya coba dia untuk melakukan self hypnosis. Kemudian akhirnya saya tinggalkan dalam posisi duduk di tempat dia berdoa. Tiba-tiba dia berjalan dan menemui saya. Dan dia katakan, saya sembuh, Pak, saya bisa berjalan, katanya gitu. Nah, saya berpikir yang menyembuhkan adalah dirinya sendiri, karena pikirannya yang terganggu pada saat itu. Dari hasil ngobrol saya dengan dia, ternyata memang ada masalah, ya. Oke, nah, kemudian yang ketiga, clear magic untuk sukses. Nah, clear magic untuk sukses ini adalah bagaimana kita bisa sukses dengan menggunakan cara-cara tertentu. Dulu, orang sukses dianggap adalah suatu lucky, ya, keberuntungan. Kalau sekarang tidak, sukses itu memang terpola, ada cara-caranya. Kita bisa memprogram pikiran kita untuk sukses. Banyak orang yang ingin sukses tapi gagal karena salah program. Banyak orang yang ingin sehat justru menjadi sakit karena salah program otaknya. Yang ingin sembuh malah jadi sakit. Ada orang yang ingin baik sampai dia belajar agama, dia belajar spiritual dan lain-lain. Pada akhirnya dia melakukan pelecehan seksual. Dia melakukan pencurian, kejahatan dan lain-lain. Mengapa? Dia salah program. Kenapa salah program? Ya karena kita memang tidak pernah diajarkan tentang cara berpikir, cara kerja otak, bagaimana cara memberdayakannya, tentang hukum-hukum pikiran. Dan kita tidak pernah belajar bagaimana sifat dan cara kerja pikiran. Nah, karena itulah kita sembarangan dalam menggunakan pikiran. Sama dengan kita punya komputer, kita asal pakai saja, pada akhirnya malah rusak. Padahal kalau dia dipakai dengan benar, dia bisa menghasilkan uang, atau mungkin membuat kita menjadi terampil dan kita menjadi sukses. Nah, banyak orang yang tidak tahu cara menggunakan pikirannya. Apalagi kata para ahli, kita baru menggunakan 0,001% dari kemampuan pikiran kita. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa memprogram? Ya harus belajar tentang pikiran, tentang otak. Ya itulah namanya Clear Magic for Success. Di sini ada, kalau di Alpha Theta ada pembelajaran psikomagnetik, ya, The Power of Dream, Be a Winner, melepaskan diri dari penjara pikiran, menghidupkan orang mati dalam tanda petik, ya. Nah, ini adalah ilmu-ilmu bagaimana caranya kita bisa memprogram pikiran orang untuk menjadi juara, menjadi sukses, sehat, kaya, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah Clear Magic untuk membangkitkan kekuatan supranatural. Kekuatan supranatural manusia itu sebetulnya berpusat pada otaknya, bukan pada jin, ya, bukan pada kekuatan lain. Ya, itu dalam pengertian mikrokosmos yang pernah saya uraikan. Jadi, kita percaya bahwa pikiran itu ya universal, tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal kitab suci, tidak mengenal jin. Yang ada adalah hukum-hukumnya. Salah satunya law of attraction, hukum gaya tarik. Kalau Anda berpikir atau melakukan suatu kejahatan, maka dia akan kembali pada diri Anda sendiri. Ini tertuang di Al-Quran, di Injil, di kitab Buddha. Di Buddha disebut karma, ya, di Injil mungkin disebut hukum tabur tuai. Sedangkan di agama Islam misalnya hukum prasangka. Di sini kita banyak membahas tentang kondisi supranatural yang mungkin dianggap gaib atau klinik, ya, oleh manusia yang tidak mengerti tentang ilmu pikiran atau clear magic ini. Yang pertama kita akan membahas tentang clairvoyance. Ya, clairvoyance ini suatu firasat, ya, firasat atau kemampuan meramalkan apa yang akan terjadi. Kemampuan meramalkan apa yang akan terjadi ini tidak harus dimiliki oleh para dukun, tapi juga oleh manusia biasa. Apakah ada yang peka, ada yang enggak? Yes, ini memang ada yang peka dari bawaan sejak lahir. Ada yang peka karena dilatih. Nah, Alpha Theta mengajarkan juga mengenai bagaimana kita memekakan indera keenam atau intuisi kita ini untuk berbagai keperluan. Misalnya untuk bisnis, untuk trading, ya, keperluan intelijen, keperluan militer, keperluan pendidikan, keperluan sosial, dan lain-lain. Nanti kita akan banyak membahas tentang clairvoyance ini, tapi saya tidak dalam membahas tentang ini, ya, karena ini ada dalam pelatihan The Secret of Manpower. Karena ini adalah yang mau dibahas masalah buku, nanti saya akan mengintisarikan buku-buku yang saya miliki tentang magic ini, baik black magic, white magic, clear magic. Oke, kita ketemu di lain waktu. Terima kasih. Salam Alpha Theta, salam Power Ranger, siap berubah.